Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Hafid dari kelas IT 303. Kali ini saya akan menjelaskan kembali sekilas tentang tugas praktikum algoritma dan pemrograman yang telah saya praktikkan sendiri di rumah. Untuk yang pertama yaitu program konversi mata uang. Yang pertama seperti biasa kita ketikkan perintah printf untuk penampilan judul dari program yang kita akan buat. Kemudian perintah in untuk integer, penginputan data berupa integer yaitu data uang, konversi, EUR, USD, JPY, SGD, dan terakhir AUD. EUR, USD, JPY, SGD, dan AUD ini adalah kode dari mata uang yang kita akan konversi dari rupiah ke mata uang negara lain. Kemudian kita ketikkan perintah printf untuk penampilan opsi pilihan yang kita akan buat, yaitu yang pertama rupiah ke EUR atau euro, kemudian yang kedua rupiah ke JPY atau kode untuk mata uang Jepang, kemudian yang ketiga yaitu rupiah ke USD untuk Amerika Serikat, kemudian rupiah ke AUD untuk rupiah ke Australia, dolar Australia, kemudian yang kelima rupiah ke SGD atau dolar Singapura. Kemudian kita ketikkan perintah printf untuk penampilan opsi dari penginputan data, silahkan masukkan pilihan konvensi. Kemudian kita ketikkan perintah scanf untuk pemrosesan data yang telah kita inputkan tadi berupa %i untuk data berupa integer, kemudian n konversi ditujukan pada data konvensi di atas. Dan di sini kita menggunakan sistem switch case, yaitu kita ketikkan perintah switch dan ditujukan pada data konvensi. Kemudian untuk case yang pertama kita ketikkan perintah printf untuk menampilkan opsi penginputan data dari masukan jumlah uang, kemudian scanf untuk pemrosesan data, dengan %i untuk data berupa integer, dan n uang untuk ditujukan pada data uang di atas sini ya, uang. Kemudian kita ketikkan untuk rumus dari konvensi mata uangnya sendiri, yaitu untuk rupiah ke euro atau EUR, yaitu EUR sama dengan uang kali 17.080. Kemudian kita ketikkan perintah printf lagi untuk menampilkan hasil data yang telah kita konversi dengan %i untuk data integer, hasil EUR dari rupiah dengan %i untuk data berupa integer dan ditujukan pada uang dan EUR. Kemudian di sini kita ketikkan break untuk penstopan data, perulangan data seperti itu. Kemudian untuk case yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima kita samakan, hanya saja kita ganti kode mata uangnya seperti JPY, USD, AUD, dan SGD, dan kita ganti rumus dari konvensi mata uangnya tadi. Untuk yang JPY kita ganti kali 135, untuk yang USD kita ganti kali 14.300, kemudian yang untuk case 4 AUD kita ganti uang kali 10.459, kemudian yang terakhir untuk SGD kita ganti uang kali 10.547, seperti itu. Dan setelah kita jalankan untuk programnya, silakan masukkan pilihan konvensi. Misal kita masukkan untuk yang euro, jumlah uangnya 2000, maka akan 2000 akan dikali 17.080, seperti itu. Untuk program yang kedua yaitu program sistem peminjaman, seperti biasa ya, kita ketikkan perintah printf lagi untuk opsi penampilan
judul dari program yang akan dibuat. Kemudian kita ketikkan perintah float untuk penginputan data yang berupa float, yaitu yang pertama P, P1, bunga, B, A, A1, sisa 1, besar, dan yang terakhir I. Kemudian kita ketikkan perintah printf lagi untuk penampilan opsi penginputan data, silahkan masukkan besar pinjaman. Kemudian scanf untuk pemrosesan data dengan %f untuk data berupa float. Kemudian np untuk data yang ditujukan pada P. Kemudian kita ketikkan perintah printf lagi untuk menampilkan opsi penginputan data dari silakan masukkan besar bunga pinjaman. Kemudian kita ketikkan perintah scanf untuk pemrosesan data dengan %f untuk data berupa float dan n bunga untuk data yang ditujukan kepada bunga. Kemudian kita ketikkan perintah printf lagi untuk opsi penginputan data berupa masukkan angsuran. Kemudian kita ketikkan perintah scanf untuk pemrosesan data ya, tadi yang telah kita masukkan dengan %f untuk data berupa float dan NA untuk data yang ditujukan kepada data A. Kemudian kita ketikkan perintah printf lagi untuk penampilan opsi pemilihan ya, angsuran ke, besaran dari angsuran, dan sisa. Kemudian kita ketikkan untuk rumusnya P1 sama dengan P, A1 sama dengan A, terus kemudian A1 lagi sama dengan P per A1, kemudian B sama dengan P kali bunga per 100, kemudian besar sama dengan A1 plus B, kemudian sisa sama dengan P min A1. Kemudian kita ketikkan perintah printf untuk opsi hasil dari yang rumus yang telah kita buat tadi. Seperti ini untuk hasil rumusnya. 1.0 per n ini atau garis n ini hanya buat jarak ya. Kemudian rp dot persen dot 2f, kemudian rp dot persen dot 2f yang ditujukan pada data besar dan data sisa. Kemudian kita menggunakan sistem for di sini, yaitu i sama dengan 2 dan i lebih besar dari a dan i plus dan plus. Kemudian kita ketikkan b sama dengan sisa kali bunga per 100 untuk rumus dari data b. Kemudian rumus dari besar sama dengan A1 plus B. Kemudian rumus dari sisa yaitu sama dengan sisa min A1. Kemudian kita ketikkan perintah printf lagi untuk penampilan hasil data yang telah kita konversi pada rumus yang di atas tadi, yaitu dengan persen dot 1f untuk data berupa float dan rp dot persen dot 2f, kemudian rp dot persen dot 2f yang ditujukan pada data i, data besar, dan data sisa. Setelah kita jalankan untuk programnya, seperti ini. Silakan masukkan besaran pinjaman. Misal kita masukkan 20.000. Silakan masukkan besar bunga pinjaman misal 2, masukkan angsuran 5. Maka angsurannya akan muncul dari 1 sampai 5 kali angsuran. Seperti yang kita masukkan di sini. Untuk program yang ketiga atau program yang terakhir, yaitu program penghitung lingkaran, kita menggunakan rumus fungsi yang dimana kita memasukkan dua sistem di dua tempat ya, yaitu yang di awal dan di akhir. Untuk yang di awal, kita ketikkan perintah in untuk penginputan data berupa integer yaitu lingkaran, dan in lagi perintah integer untuk penginputan data berupa integer untuk pilihan. Kemudian kita ketikkan
perintah float untuk penginputan data berupa float, yaitu jari, dan hasil tentunya. Kemudian kita ketikkan untuk sistem dari programnya sendiri, yaitu menggunakan switch case. Kita ketikkan perintah switch yang ditujukan pada pilihan. Kemudian untuk case yang pertama, yaitu rumusnya hasil sama dengan 3,14 dikali jari-jari kali jari-jari, dan break untuk penstopan data berulangan. Kemudian untuk pilihan yang kedua atau case kedua, yaitu hasil sama dengan 3,14 dikali 2, kemudian dikali jari. Kemudian kita ketikkan break untuk penstopan data berulangan. Kemudian kita ketikkan return di sini ya, untuk pengembalian dari hasil. Dan di sini kita ketikkan perintah printf yang biasanya di awal untuk judul, penampilan judul kita ketikkan di tengah-tengah. Tetapi untuk penampilan judulnya masih tetap berada di paling atas atau berada di paling awal. Kemudian kita ketikkan perintah float untuk penginputan data berupa float lagi, yaitu jari 1 dan hasil 1. Kemudian kita ketikkan perintah integer untuk data yang berupa integer, yaitu pilihan 1. Kemudian kita ketikkan perintah printf untuk penginputan untuk opsi penampilan opsi penginputan data, yaitu yang pertama luas lingkaran, yang kedua keliling lingkaran. Kemudian kita ketikkan perintah printf untuk menampilkan opsi penginputan data dari silahkan masukkan pilihan di sini ya. Kemudian scanf untuk pemrosesan data yang telah kita inputkan tadi semua dengan %i untuk data berupa integer dan ditujukan pada data pilihan 1. Kemudian kita ketikkan perintah printf untuk opsi penampilan dari silahkan masuk dari penampilan maksudnya opsi penginputan data dari silahkan masukkan jari-jari lingkaran seperti itu. Kemudian scanf untuk pemrosesan data dengan %f untuk nantinya data yang berupa float dan ditujukan pada jari 1. Kemudian kita ketikkan rumus dari hasil 1, yaitu sama dengan lingkaran pilihan 1 dan yang terakhir jari 1. Kemudian kita ketikkan sistem else if, yaitu if pilihan 1 sama dengan 1. Kemudian kita ketikkan perintah printf untuk menampilkan opsi hasil konvensi yang telah kita buat di atas tadi, yaitu luas lingkaran adalah %.2f untuk data berupa float yang ditujukan pada hasil 1. Kemudian else if, jika tidak ya, pilihan 1 sama dengan 2, dan kita ketikkan perintah printf lagi untuk menampilkan opsi dari hasil else, yaitu keliling lingkaran adalah %.2f untuk data berupa float dan ditujukan pada hasil 1. Setelah kita jalankan untuk programnya, program penghitung lingkaran 1 luas lingkaran, 2 keliling lingkaran, silakan masukkan pilihan Anda. Misal kita masukkan untuk keliling lingkaran nomor 2, silakan masukkan jari-jari lingkaran. Kita masukkan 30 misal, maka keliling lingkarannya adalah 1.880.000.